Ini ada lu nih. Nah, di dalam tubuh lu ada yang namanya sistem imun. Gimana sih ceritanya? Nih, benda asing atau yang disebut antigen. Jadi kalau misalnya gua ngomong antigen itu benda asing ya. Atau corpus alienum, iya, boleh ya kerennya sedikit. Alien tuh asing sebenarnya. Tapi bukan ya, bukan. Gue salah juga sih ngomong corpus alienum. Corpus alienum itu adalah benda yang tidak seharusnya ada di rongga tubuh. Itu corpus alienum. Tapi kalau benda asing, maksudnya antigen ini dia masuk ke sistemik, sistem kejaringan segala macam gitu. Nah, benda asing ini alias antigen masuk ke dalam tubuh kita. Contohnya ya bakteri dan segala macam teman-temannya itu, lipopolisakarida dan ya nanti gue jelasin. Pokoknya antigen dulu masuk, jebret gitu. Terus ketemu sama sistem imun yang ada di dalam tubuh lu tadi, dan sistem imun tuh melawan antigen ini dengan cara apa? Membangkitkan respon imun untuk melawan itu antigen itu tadi. Nah, respon imun tuh ada dua, spesifik, non spesifik dan spesifik. Non spesifik ini disebut respon imun innate atau bawaan. Innate immunity itu non spesifik, bukan bukan bawaan dari orok, bukan. Salah. Maksudnya sistem imun innate immunity gitu misalnya adalah sistem imun yang ada sejak lahir. Salah. Bukan itu maksudnya. Innate immunity itu non spesifik. Jadi gua nggak kenal, pokoknya lu benda asing, gua hajar lo gitu. Contohnya kayak misalnya pesawat nih. Pesawat nggak dikenal masuk ke wilayah wilayah Indonesia, pasti langsung ditembakin sama orang yang jaga perbatasan gitu. Itu innate immunity. Nah, terus yang satunya spesifik. Nah, pesawat tadi sudah dikenal, gitu loh, sudah dikenal. Jadi eh ya sudah dikenal terus berhasil masuk, dia lolos dari non spesifik sampai masuk ke dalam, baru diserang begitu mendarat, diserang sama tank, tank kita punya. Nah, tank itu adalah adaptive immunity karena dia udah tahu itu musuh gitu. Tapi lolos tapi dari non spesifik bisa gitu. Kenapa kok bisa terjadi gitu? Mungkin jumlah bakterinya terlalu banyak, terlalu besar, jumlahnya terlalu banyak sehingga si non spesifik ini kalah, kalah kuat. Sehingga baru spesifik turun gitu loh ceritanya gitu. Nah, spesifik itu ada dua, ada yang seluler, humoral. Maksudnya seluler adalah diperantarai oleh sel gitu. Kalau humoral diperantarai oleh antibodi. Ya, spesifik itu ada dua, seluler, humoral. Dia pakai sel yang seluler, kalau humoral ya pakai antibodi. Ini efektor sel efektornya siapa? Seluler pasti sel T. Kalau humoral efektornya sel B. Karena yang bikin antibodi adalah sel B. Udah ceritanya gitu. Lanjut. Nah ini loh yang gue bilang innate immunity. Tuh tulisannya kayak gini. Takutnya pronunciation gue jelek tadi. Nulisnya ngaco jadinya gue kasih nih. Nah innate immunity. Jadi mikroba datang. Nah sebenarnya oke oke. Innate immunity itu terdiri apa aja tadi yang gue bilang kan? Gue belum jelasin ya innate immunity apa aja. Sebenarnya epithelial barrier. Sekarang gue nanya deh. Lumen usus lu itu dunia luar apa dunia dalam? Coba jawab, jawab dulu, pause. Ya, dunia luar. Ya, lumen usus lu dunia luar. Jadi, mulai dari kulit lu sampai ke mukosa di mulut, ya kan? Sampai ke mukosa sampai ke barisan epitel-epitel yang ada di esofagus sampai ke anus, itu semua adalah garda terdepan dari sistem imunitas kita gitu loh. Intinya gitu ceritanya. Coba bayangin kalau lu nggak punya kulit, nggak punya epitel, gampang mikroba nempel, ya nggak? Terus lu sepsis, ya kan? Kan bahaya. Makanya lu punya kulit gitu loh. Sebenarnya lu lihat kulit lu mungkin nggak apa-apa, bersih kali ya, habis luluran segala macam. Padahal beberapa menit kemudian bakteri-bakteri itu nempel semua di kulit lu. Makanya lu harus mandi gitu loh. Ya, banyak bakteri di situ. Ada flora normal juga di situ gitu loh, di kulit-kulit lu itu. Jadi bukan berarti lu nggak sakit, tapi di kulit lu nggak ada bakteri sama sekali gitu. Enggak. Buktinya, buktinya. Kenapa kok?
sebelum intravena tuh dilap alkohol dulu. Itu ada alasannya, boy. Bukan cuman lagi artis. Ada tuh. Jadi alkohol itu fungsinya adalah membunuh bakteri-bakteri yang ada di permukaan kulit lu itu, karena lu akan melakukan tindakan invasif masuk ke dalam pembuluh darah. Takutnya kalau nggak didisinfeksi dulu, lu main suntik aja, kebawa tuh bakteri masuk ke dalam, akhirnya bakteremi. Repot nggak tuh? Terus flebitis, infeksi pembuluh darah. Jadi jaringan pembuluh darahnya itu yang kena infeksi, gitu loh. Makanya penting ya. Jadi garda terdepan innate immunity lu adalah mukosa dan kulit, atau aka epithelial barrier. Ya, itu mukosa dan kulit lo. Nah, terus kalau misalnya udah lolos nih dari epithelial barrier, masih ada lagi sel-sel fagosit. Mau itu neutrofil, neutrofil apa nih? Segmen. Sama apa ini? Makrofag. Makrofag tuh ada dua ya. Mungkin yang udah fanatik video gua pasti tahu. Coba, makrofag ada dua. Apa aja? Ya benar, makrofag wandering sama resident. Yang wandering itu adalah kumpulan-kumpulan dari monosit dan membentuk makrofag. Kalau yang resident itu biasanya sudah menetap di jaringan itu. Nah, gua nggak jelasin lagi deh, lu buka lagi video gua yang sebelum-sebelumnya. Selanjutnya lagi ada natural killer cell, NK cell. Ini memang fungsinya khusus untuk membunuh ini. Ini sel pembunuh gitu. Dan ini semua adalah non spesifik. Mereka nggak harus kenal dulu. Jadi mikroba masuk, pertama kan mikroba mau masuk, oh ada epithelial barrier, nggak bisa. Berhasil masuk deh, nembus ini, nggak tahu caranya gimana, mungkin lo nyuntik nggak pakai disinfeksi dulu, memberikan dia akses masuk, masih bisa ketemu ini. Ini tiga ini maksud gua. Nah itu yang selanjutnya menghajar mikroba tadi. Lihat waktunya cuma 0 sampai 12 jam. Berarti ini sifatnya apa? Akut. Segera. Jadi innate immunity sifatnya akut. Coba kalau lihat yang ini, adaptive immunity. 1 sampai berhari-hari. Ini disebut kronik. Nah, paham ya? Tapi kemarin syarat kronik lebih dari berapa minggu gitu. Ya, gimana ya ngejelasinnya? Bukan dibatasi dari waktunya sebenarnya. Sebenarnya dari waktunya juga ya. Gimana ya ngejelasinnya ya? Intinya responnya cepat ya. Dia nggak sampai 1 hari lah, berjam-jam akut. Kadang-kadang lu juga demam, emang lu demamnya nggak turun-turun sampai 2 hari. Itu aneh namanya. Itu udah kronik gitu loh. Ya kan? Nah, biasanya turun demam itu beberapa hari. Ya itu karena reaksi-reaksi innate immunity ini. Cuman kadang-kadang ada yang orang kayak TBC gitu, tiap malam itu ada ceritanya juga sih. Tapi ya kronik karena yang terlibat adalah limfosit nih, limfosit. Oke lah, gue susah juga ngejelasin lu, soalnya lu pasti patokannya akut itu beberapa hari, kalau kronik itu lebih dari beberapa hari gitu. Tapi intinya sekarang lupain aja dulu itu. Gue bilang di sini kalau hitungannya nggak lebih dari 1 hari, kita bilang ini reaksi segera akut. Itu pasti innate immunity biasanya. Ini kan polymorphonuclear cell kan, ya. Jadi innate immunity itu biasanya dalam kondisi akut, infeksi akut. Tapi kalau adaptive immunity itu biasanya infeksi kronis, karena yang berperan limfosit di sini. Jadi limfosit itu ada 2 tipe, ya. Ini udah adaptive immunity, dia spesifik, oke? Jadi dia kenal, spesifik. Jadi ada 2 jenis, limfosit B dan limfosit T. Dibedakan dari penamaannya, ini dibedakan dari dia di mana dia dimatangkan. Ingat aja, B berarti bone marrow, sumsum tulang. Kalau T itu thymus, berarti jaringan thymus. Ngerti? Itu paling gampang sebenarnya. Terus nanti dia akan proliferasi, terus perlekatan, dia membentuk antibodi. Ini sebenarnya B-cell receptor itu adalah antibodi. Biasanya yang sering jadi antibodi yang melekat pada membran ini IgM kalau nggak salah. IgM. Nah, nanti dia akan berlekatan sama antigen, kenal, akhirnya
Kalau sudah teraktivasi dia akan membentuk sel plasma terus memproduksi lebih banyak antibodi yang kenal sama antigen tadi. Nah, antibodi. Jadi dari sini kita bisa lihat antibodi seperti yang gue bilang tadi. Kalau respon apa yang diperantarai oleh antibodi? Jawab dulu. Iya, humoral ya. Jadi limfosit B pasti humoral. Adaptive immunity yang humoral. Kalau limfosit T ya udah pasti yang kosong tadi, yang tinggal itu apa? Seluler. Jadi dia limfosit T ini sebenarnya bukan antibody, ini adalah T cell receptor. T cell receptor ini fungsinya untuk ya penangkap sitokin, interleukin berapa gitu lah. Nah, dia juga bisa, nah fungsinya adalah ada dua sebenarnya. T cell ini ada dua. Ada yang helper sama yang sitotoksik. Nah, kalau yang helper dia akan membantu limfosit B dan sel-sel innate immunity tadi untuk lebih giat dalam membunuh, itu helper. Dan kalau yang sitotoksik dia seperti NK cell, langsung menyerang juga yang sitotoksik. Iya, ada juga T cell regulator. Itu fungsinya untuk menekan supaya tidak terjadi reaksi imun berlebihan. Takutnya autoimun. Nah, ada T cell regulator. Ada 3 ya, sorry ya. Tadi gue cuma bilang 2. Tambah lagi 3. Nah, innate immunity. Semua unsur yang berperan dalam proteksi tubuh terhadap benda asing. Semua unsur yang sudah tersedia sejak lahir dan bekerja segera setelah terjadi paparan. Ini gue kurang suka juga sih. Tersedia sejak lahir, ntar takutnya lu salah pemahaman. Maksudnya dia non-spesifik ya. Jadi semua unsur yang berperan dalam proteksi tubuh terhadap benda asing secara non-spesifik. Dan dia bekerja segera. Ini yang gue bilang akut segera setelah terjadi paparan gitu. Oke. Gitu aja sih. Innate immunity gue rasa tadi udah gue jelasin. Kira-kira apa ya? Nah, lanjut aja lah. Nah, komponen innate immunity apa aja tadi? Permukaan tubuh seperti kulit, mukosa, refleks batuk, pH di lambung lo, asam lemak. Ya, asam lemak gue juga gak ngerti. Yaudah, nanti gue cari dulu ya kenapa nih asam lemak masuk nih. Gue gak bisa jelasin, tapi hafalin aja dulu. Yang internal, ini yang permukaan tubuh tadi ya, kulit ya. Sekarang yang internal, ada komplement, sistem komplement yang nanti bakal gue jelasin. Reaksi demam, ya kan, dengan meningkatkan suhu tubuh, bakteri itu gak kuat sama suhu tinggi, sehingga mati, niatnya gitu. Terus ada interferon, interferon ini seperti sitokin, ini nanti gue jelasin juga sitokin, kan ada nanti. Terus substansi yang dilepas oleh leukosit, ya sitokin juga gitu ya. Terus pattern recognition molecule, nah jadi dia yang mendeteksi antigen itu. Biasanya yang toll-like receptor ini toll-like receptor ini adalah sama seperti reseptor B, T cell reseptor T, reseptor B pada limfosit. Tapi bedanya T cell reseptor ini adalah non-spesifik. Jadi dia pokoknya kalau ini bukan tubuh, bukan antigen diri, diserang sama dia gitu ceritanya. Oke? Nah, terus protein serum misalnya beta-lisin, lisozim, poliamin, kinin ini adalah protein-protein yang ada terdapat dalam serum. Terus ada sel-sel fagosit. Sel-sel fagosit seperti granulosit, itu seperti apa? PMR polimorfonuklear ya, PMN ya. Ada makrofag, mikroglial ini di sel saraf. Jadi sel sama kayak makrofag resident tapi yang ada di sistem saraf pusat, mikroglial. Oke, lanjut. Sel-sel yang berperan dalam respon imun innate, polimorfonuklear leukosit, PMN. Ini yang gue bilang tadi. Makrofag, ada yang wandering, ada yang jaringan. Oke, resident, maksudnya wandering and resident. Ada natural killer cell, tadi kan udah gue jelasin. Ada juga natural killer T cell, maksudnya ini T cell sitotoksik. Oke. Loh, katanya T cell tadi adaptif, kok jadi gini sih? Nah, itu dia. Gue juga gak ngerti kenapa nih. Ya, lanjut. Ya, terima aja dulu. Oke, lanjut. Acquired immunity bekerja sama dengan innate immunity. Acquired immunity diperoleh setelah ada paparan antigen spesifik. Nah, ini acquired immunity ini maksudnya adaptive immunity tadi ya, sama. Jadi dia juga bekerja sama dengan innate immunity.
diperoleh setelah ada paparan antigen. Maksudnya didapatkan karena dia kenal sama antigen gitu. Sifatnya spesifik untuk antigen terpapar tersebut. Jadi kalau misalnya antigen A, terus dia dapatkan akhirnya udah kenal sama antigen A yang memproduksi antibodi untuk antigen A, bisa nempel nggak sama antigen B? Ya enggak, dia spesifiknya sama antigen A aja gitu, spesifik ya. Jadi bekerja relatif lambat, kronis, lambat. Kalau cepat, segera, akut gitu. Makanya limfosit itu lebih ke kronis di situ ceritanya. Infeksi kronis ya, bekerja relatif lambat dari innate immunity. Nah, ini ceritanya paparan antigen, misalnya imunisasi tuh. Oke. Di sini mungkin ada yang lu kenal tentang imunisasi, yang ada di otak lu pasti kekebalan. Seakan-akan lu dikasih suatu zat yang entah berantah dari mana, tiba-tiba membuat gua kebal sama sesuatu gitu. Padahal sebenarnya bukan kayak gitu. Sebenarnya vaksinasi yang lu tahu, yang kita tahu selama ini itu sistemnya nggak seperti itu. Itu sama aja memberikan bakteri itu gitu loh. Tapi bakterinya nggak ada, cuman antigennya aja, virulennya nggak ada. Ngerti nggak? Jadi tidak akan menyebabkan reaksi yang berlebihan. Jadi cukup jadi bakteri itu diekstrak, misalnya lu pengen bikin vaksin Ebola gitu. Dicari antigennya, antigen Ebola. Diekstrak, diambil antigennya aja, virusnya dibuang aja gitu loh. Bahaya kalau virusnya ada. Yang penting antigennya doang. Dimasukin ke dalam tubuh lu, dimasukin jebret gitu. Terus dibuat antibodinya itu supaya kenal sama antigen tadi. Tapi karena hanya antigen, nggak ada virusnya, lu jadi nggak apa-apa ketika lu disuntik vaksin, gitu loh ceritanya. Sama sebenarnya vaksin itu secara tidak langsung, makanya ada orang yang bilang vaksin adalah menyuntikkan bakteri yang dilemahkan, menyuntikkan patogen yang dilemahkan. Ya kan pernah dengar kan? Sebenarnya bukan menyuntikkan patogennya, bukan menyuntikkan patogen dilemahkan, maksudnya menyuntikkan antigen dari patogen tersebut. Karena antigen itu nggak bisa lah membuat reaksi lu jadi sakit, enggak. Antigen tuh ya cuman imunogen, membangkitkan respon imun doang. Loh, terus buat apa? Itu nanti ada ceritanya tuh. Jadi ketika paparan pertama oleh antigen itu akan meningkatkan kadar antibodi. Tapi setelah antigen itu habis, antibodi itu nanti kadarnya akan turun. Tapi tidak akan nol seperti awal. Jadi dia agak lebih tinggi sedikit. Sehingga kalau kita misalnya terpapar oleh bakteri virus, ya sekarang benar-benar virusnya masuk ke dalam tubuh, bukan antigennya doang, virusnya datang ke dalam tubuh, kita sudah lebih tinggi sedikit antibodinya. Sehingga respon yang kedua, secondary respon itu lebih hebat daripada primary respon. Gitu loh. Ya. Oke. Jadi ceritanya gitu. Antigennya aja yang disuntikin, ya contohnya imunisasi, vaksinasi itu. Nah, nanti gara-gara adanya antigen itu dia akan merangsang limfosit dan sel-sel lainnya. Ya, ini aktivasi namanya. Terus akhirnya mensintesis protein. Sintesis protein, misalnya sitokin atau antibodi itu disintesis sama dia. Akhirnya menciptakan suatu sistem yang spesifik terhadap antigen itu tadi. Sistem spesifik antigen ini adalah adaptive immunity. Mungkin untuk yang lain-lainnya ya mungkin seperti makrofag dipacu lagi oleh T helper gitu. Nanti ada sistemnya gimana. Sel-sel yang berperan dalam respon imun acquired. Sel B pematangan di bone marrow. Sel T pematangan di timus. Tadi yang gue udah bilang ya. Terus ada yang disebut antigen presenting cell atau APC. Contohnya makrofag, sel dendritik, satu lagi sel limfosit B. Ya. Fungsinya dia mengolah antigen yang ada di bakteri, diolah terus dipresentasikan ke permukaan oleh molekul histocompatibility complex atau MHC nomor 2. Biasanya kalau APC itu nomor 2 MHC-nya. Kalau yang nomor 1 tuh di seluruh sel yang berinti. Loh berarti eritrosit nggak ada? Tadinya ada. Jadi tadinya ada terus nggak ada. Jadi sebenarnya ada, cuman bekas yang dulu, gitu loh. Ngerti nggak? Bekas yang dulu. Karena dia eritrosit itu dulu
promyelosit kan, apa myeloblast apa gitu. Kan ada intinya dia sebenarnya. Terus lama-lama hilang gitu. Oke. Sel-sel lain seperti neutrofil, sel mas ini yang berperan dalam respon imun. Oh iya ya, gue tadi yang ngomong di sini gue bilang udah spesifik. Sebenarnya nggak juga ya. Tapi di sini ngomongin acquired sih. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak salah gue. Lanjut. Sel yang berperan dalam respon imun tadi ini udah ya. Antigen presenting cell, presenting kayak memberi, gua ngasih nih. Jadi gua ngambil antigen. Jadi gua ini adalah sel yang ngambil antigen dan gua ngasih apa ya? Menjajahkan antigen itu ke sel-sel imun supaya bisa dikenali. Oh, ini loh. Kayak misalnya antigen itu misalnya polisi bawa anjing pelacak. Polisi itu adalah antigen presenting cell. Antigennya apa? Misalnya sepatu penjahatnya. Nah, sama polisi diambil tuh sepatu penjahat, terus dikenalkan ke anjingnya gitu loh. Nah, anjingnya itu adalah sel imunnya gitu atau limfosit. Sel limfosit tadi akan mengenali antigen itu tadi, terus dia akan kejar nyari itu. Yang punya sepatu itu siapa gitu loh, ngejar si bakterinya yang kabur tadi. Coba gue ulangi ya. Ada 3 komponen. Maling. Oke, maling. Sepatu maling. Ya. Terus polisi, anjing pelacak. Ada 4 komponen ya. Jadi si maling ini ceritanya bakterinya tadi. Sepatu si maling yang ketinggalan itu adalah antigen. Terus si polisi itu adalah antigen presenting cell. Terus si anjing itu adalah sel T atau sel B, pokoknya limfosit. Nah, dari situ si antigen presenting cell alias si polisi ngambil antigen yang ketinggalan tadi. Si sepatunya maling tadi. Terus dipresentingkan lah, dipresent ke si limfosit alias si anjing itu tadi. Dipresentasikan, nih coba cium. Udah kenal nih anjingnya. Dia bakal ngejar. Akhirnya nangkep si maling tadi, si bakteri tadi. Dihajar tuh. Gitu lah contohnya ya. Ngerti ya? Oke, lanjut. Nah, ini dia nih. Ini humoral immunity ya, itu dia pakai antibody. Ini ceritanya gimana ya kalau antibody? Gimana ya kalau kita nggak ya sama ya, kurang lebih kayak cerita itu tadi, si maling dan polisi dan anjing dan sepatu maling ya. Humoral immunity, jadi ada mikroba, sel-sel ekstraseluler. Ada juga intraseluler. Jadi di dalam nanti ada ceritanya. Biasanya virus itu intraseluler pathogen. Ya. Jadi ada ceritanya nanti lah. Nggak ada contohnya di sini ya, nanti aja. Humoral immunity, jadi misalnya ada ekstraseluler bakteria, itu si mikroba. Mikroba itu nanti si limfosit naif yang masih polos nggak tahu apa-apa akan mengenali antigen yang ada di pinggirannya bakteri itu tadi. Terus antigennya udah kenal, akhirnya si limfosit B akan mensintesis lebih banyak antibody yang sudah kenal tadi, yang sama kenal, dia lebih banyak mensintesis itu. Nah, fungsinya apa? Antibody ini bisa elimination bakteri. Cuman biasanya antibody ini fungsinya untuk menetralkan racun, menetralkan bakteri-bakteri ekstraseluler gitu. Jadi istilahnya bakteriostatik tapi nggak ngebunuh gitu loh. Tapi kadang-kadang antibody juga bisa berperan sebagai opsonin. Ada ceritanya juga. Apa sih opsonin? Oh, lu ngomong apa lagi sih? Gak ngerti gua. Ya, jadi ceritanya opsonin itu kayak jembatan. Jadi si antibody ini bisa menjembatani antara bakteri dengan makrofag gitu loh ceritanya. Jadi antibody dia nangkep si bakterinya, terus dia bakal nyeret tuh bakteri ke makrofag biar dimakan gitu loh. Opsonisasi itu seperti itu ceritanya. Gitu. Kadang-kadang dia juga bisa menggumpalkan bakteri dengan cara menempel, antibody itu banyak. Saya kira bakterinya nggak bisa kerja lagi atau bakteriostatik. Macam-macam caranya. Yang penting intinya elimination of bacteria. Dan dia transfer by serum. Ini antibody ini. Oke.
Jadi kalau yang itu yang humoral antibody. Kalau humoral di otak lo selalu inget, oh antibody gitu. Terus cell mediated immunity. Nah, jadi ada eh, imunitas yang dimediasi oleh sel gitu. Orang ketiga selnya nih. Nah, fagositosis caranya dia memfagositosis mikroba. Ini makrofag tadi kan APC kan. Nah, dia ceritanya misalnya polisinya makan si malingnya itu tadi, terus dilepehin sama polisinya sepatunya gitu. Terus biar si anjingnya kenal. Nah, kalau anjingnya kenal, limfositnya, oh jadi yang kayak gini. Jadi kalau misalnya ada bau-bau maling seperti ini lagi misalnya, oh ini maling gitu. Akhirnya dia udah spesifik sehingga eh, kadang-kadang ini kalau misalnya limfosit anu ya, itu kalau yang anjingnya langsung nyerang misalnya. Anjingnya langsung nyerang ke maling yang baunya sama itu tadi karena dilepehin sama polisinya. Ya berarti itu sitotoksik. Tapi kalau yang misalnya anjingnya habis itu ngeluarin sitokin gitu supaya lebih menggiatkan si polisinya untuk lebih makan banyak maling gitu. Nah, itu T helper. Lu gila lu polisi makan maling ya udah biar lebih gampang lah kayak gitu ya. Oke ya, ngerti ya. Jadi gitu. Jadi si anjingnya tuh bisa ngeluarin sitokin atau si limfositnya itu bisa ngeluarkan sitokin atau zat-zat yang bisa memacu si makrofag untuk lebih giat lagi memakan bakteri-bakteri tersebut. Jadi activation of macrophage leading to microbial killing ya. Jadi lebih mengaktifasi lagi makrofag untuk membunuh mikroba-mikroba itu limfosit T. Kalau yang dengan meningkatkan itu limfosit helper, T helper. Kalau yang langsung dia nyerang, gua nggak pakai ngeluarin sitokin, gua udah tahu mana yang harus gua hajar. Itu sitotoksik. Bedainnya di mana sih? Biasanya ada protein CD4, CD8. Nah, CD4 itu pasti limfosit helper, T helper, CD4. Kalau CD8 itu sitotoksik pasti. Nah, terus loh. Oh, iya di sebelahnya ya ada ya. Sorry. Oke. Nah, ini ceritanya helper yang ini. Yang biru ini baru sih sitotoksik tuh, lysis of infected cell. Oke ya, gue ulang lagi sedikit. Sorry. Jadi ini ceritanya tadi memacu si polisi lainnya untuk lebih giat lagi membunuh si uh, apa maling. Jadi ceritanya polisi ini berhasil membunuh bakteri satu, maling satu, jedar gitu. Terus akhirnya diambil sepatunya, terus tunjukin ke anjingnya. Nih, cium nih. Terus akhirnya si anjingnya ini memotivasi polisi-polisi yang lain, memotivasi polisi-polisi lain dengan cara memberikan sitokin gitu, supaya polisi-polisi lain tuh lebih giat lagi untuk membunuh maling-maling yang setipe tadi gitu. Itu limfosit helper yang ini merah. Tapi kalau yang ini beda nih ceritanya. Kalau intracellular sama dimakan. Intracellular microbes. Oh, ini ceritanya orang biasa nih misalnya. Ini orang biasa terus dia kemasukan setan. Ini kemasukan setan dia. Akhirnya jadi ada dong setan di dalam dirinya. Iya. Terus akhirnya dia menunjukkan dirinya tuh sedang dalam bahaya, lagi kemasukan setan dengan cara apa? Misalnya kejang-kejang gitu. Tapi kalau ini ceritanya dia menunjukkan dia akan mengolah antigen yang ada di virus itu tadi, terus dipresentasikan dengan MHC kelas 1 gitu. Jadi terus dikenali oleh si limfosit sitotoksik, langsung dibunuh gitu loh. Jadi istilahnya, oh ini orang kerasukan nih. Terus akhirnya kenal kan, Pak Ustadznya tahu nih, wah ini kerasukan, bunuh aja udah gitu. Jadi nggak dikeluarin setannya, langsung bunuh aja gitu ceritanya. Jadi di lysis of infected cell. Jadi ceritanya si virus masuk ke dalam, terus akhirnya dengan masuknya virus ini ke dalam sel itu, sel ini akan memberi tanda, woi gua keinfeksi virus nih gitu. Akhirnya, oh lu keinfeksi virus, ya udah sini gua bunuh gitu, biar lu nggak tersiksa, kasihan gitu. Akhirnya dibunuh, oke? Oke selesai. Semoga ngerti. Ya lanjut.